Hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Kecamatan Manggala menyebabkan puluhan rumah warga mengalami kerusakan. Bencana yang terjadi sekitar pukul 14.30 WITA Rabu 8 Oktober sore menimpa sejumlah titik di Kelurahan Tamangapa dan menyebabkan belasan rumah rusak berat dan puluhan lainnya rusak sedang dan ringan. Laporan resmi Tim Kampung Siaga Bencana atau KSB Kecamatan Manggala mencatat sedikitnya 33 rumah terdampak, dengan rincian 5 rumah rusak berat, 14 rumah rusak sedang, dan 14 rumah lainnya mengalami kerusakan ringan. Total terdapat 22 kepala keluarga atau KK atau 92 jiwa yang menjadi korban terdampak. Peristiwa ini terjadi akibat curah hujan tinggi disertai hembusan angin kencang yang menerjang kawasan padat penduduk tersebut. Sejumlah atap rumah warga tercabut, sementara beberapa pohon tumbang menimpa rumah dan fasilitas umum. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tim mencatat tidak ada laporan meninggal dunia, luka berat maupun luka ringan. Namun dampak terhadap pemukiman cukup signifikan karena sebagian besar rumah warga mengalami kerusakan di bagian atap dan dinding. Selain pemukiman, 1 unit sekolah dilaporkan mengalami kerusakan ringan akibat tertimpa material bangunan dan ranting pohon. Sementara itu, sarana peribadatan dan kantor pemerintahan di sekitar lokasi tidak terdampak langsung. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau biasa disapa Api kembali memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah kepulauan, khususnya pembangunan dan perbaikan dermaga di Kecamatan Sangkarang. Munafri alias Api bersama Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkiflinanda dan Ketua Tim Ahli Pemkot Anli Hudli Huduri melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Hubla Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta, Kamis 9 Oktober. Api menyampaikan secara langsung aspirasi warga pulau yang selama ini menghadapi kesulitan mobilitas karena kondisi dermaga yang rusak dan tidak memadai. Menurutnya keberadaan dermaga yang layak bukan hanya sarana fisik, melainkan urat nadi ekonomi dan sosial masyarakat pulau. Ia menegaskan dermaga menjadi infrastruktur vital yang menentukan konektivitas antar pulau maupun akses menuju daratan utama Makassar. Api menuturkan sejumlah dermaga di wilayah Sangkarang telah mengalami kerusakan berat dan sebagian tidak bisa lagi digunakan saat cuaca ekstrim. Karena itu, pembangunan dermaga baru dengan struktur kokoh dan desain yang sesuai kondisi Laut Makassar menjadi prioritas utama. Api menyebut langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan yang tidak hanya berfokus di daratan, tetapi juga menjangkau wilayah kepulauan. Kata Api, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Mas'ud menyambut positif rencana Pemkot Makassar, bahkan menyatakan kesiapan pihaknya untuk menindaklanjuti usulan tersebut melalui kajian teknis dan koordinasi lintas kementerian. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menerima tanda penganugerahan brevet kehormatan hiperbarik TNI Angkatan Laut dari Panglima Komando Daerah Angkatan Laut atau Danko Daerah 6, Laksda TNI Andi Abdul Aziz SHMM, di Gedung Rumkital Jala Amari Makoko Daerah 6 Jalan Setando Makassar, Kamis 9 Oktober. Penganugerahan brevet tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Kesehatan TNI Angkatan Laut dalam memperkuat sinergi antara TNI AL dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bidang kesehatan, khususnya kesehatan penyelaman dan hiperbarik. Sebelum penyematan brevet, Gubernur Andi Sudirman terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat utama untuk masuk ke dalam ruang udara bertekanan tinggi atau hyperbaric chamber. Selanjutnya ia mengikuti uji coba di dalam chamber selama 20 menit dengan tekanan udara setara kedalaman 7 meter di bawah permukaan laut. Sebuah simulasi yang menggambarkan kondisi nyata dalam dunia penyelaman. Gubernur Sulsel menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya atas kehormatan yang diberikan oleh TNI Angkatan Laut. Sementara itu, Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan, penganugerahan brevet kehormatan merupakan bentuk apresiasi dan penghormatan kepada Gubernur Sulsel atas dukungannya terhadap pengembangan bidang kesehatan. Sebagai informasi, brevet kesehatan hiperbarik merupakan salah satu simbol kehormatan di lingkungan TNI Angkatan Laut. Penyandang brevet ini memiliki kualifikasi di bidang kesehatan hiperbarik, mencakup kemampuan dasar penyelaman, serta penanganan medis pada kondisi darurat akibat tekanan udara yang tinggi. PT Excel Smart Telekom Sejahtera Tbk melalui brand Exis kembali menggelar ajang turnamen futsal pelajar terbesar,
Axis Nation Cup atau ANC 2025 yang kini memasuki tahun ketiga penyelenggaraan. Pencapaian babak preliminary mengalami kenaikan yang signifikan dengan diikuti oleh 1.735 tim dari 40 kota di Indonesia dengan total 17.350 atlet pelajar dan disaksikan lebih dari 300.000 penonton. Kini giliran tim-tim terbaik yang akan beradu keterampilan di babak Grand Final ANC 2025 di Istora Senayan, Jakarta pada hari Sabtu 11 Oktober 2025 mendatang. Chief Marketing Officer Excel Smart, Alphonse Bosansa mengatakan bahwa Axis Nation Cup bukan sekedar ajang kompetisi, tapi juga wadah pengembangan diri, sportivitas dan kreativitas pelajar Indonesia. Diketahui tim yang berhasil lolos ke Grand Final merupakan perwakilan terbaik dari berbagai regional. Untuk kategori futsal putri, peserta berasal dari SMA Negeri 2 Mojokerto, SMA Muhammadiyah 1 Palembang, SMA Negeri 25 Batam, SMK Nusantara Jakarta, dan SMK Isma Arif Purbolinggo, Lampung. Sementara itu, kategori futsal putra diwakili oleh 11 tim berasal dari SMK Nusantara Jakarta, SMK Negeri 1 Balikpapan, SMA Negeri 1 Cianjur, SMK Negeri 2 Surabaya, SMA Negeri 2 Raha Kendari, SMK Negeri 1 Batam, MAN 3 Cibinong, SMA Negeri 10 Bekasi, MAN 1 Sukabumi, SMA PGRI 109 Tangerang, serta SMK Negeri 1 Cilegon.